Okay. Okay. Good evening, Neo. Good evening, God. How are you? Okay, what's up today, Neo? I'm good. How are you? Okay, me too, Neo, yeah. Okay, can we start now, Neo? Yeah, of Okay, course. just directly, yeah. Okay, I will share the slide to you. Wait. Okay. Ah, here we go. You Wait. can open your meeting chat Yeah, and wait. start to share your screen. Aduh. Okay, our lesson today is about working with databases, ya. Jadi Yeah. kita akan kerja, ya, kerja pakai database, basis data. Okay, Hmm. what is database? We will learn about it today, ya. Just next Okay. slide, nih. Wait. Nah, okay, review about CSS syntax. Complete the task on the platform, ya. Coba kamu buka platformnya, terus nanti ada apa sih review. Karena ini kita cuma ngerjain tes, boleh langsung di Google, ya, Okay. karena kita agak coding nanti codingnya. Ah, the link is updated, ya. Learn Okay. algorithmics.asia. Hah? Then, nih. Wait. Mana? Ah, oke. Hmm. Hmm. Do you forget your password, Neil? Yes. Tempat. Okay, just wait a second. I will check your password. Wait. I, I forgot the password. Wait. Udah les beberapa hari masih lupa. Oke, ini here we go. Four, Thank five. you Oke. for my Here come. tutorial. Okay. Ah, okay. Test CSS syntax. There are seven questions that should you done today. Ocean the dogs. Yes. Second attempt, I will help you to solve it. Okay. Wait. The an- the answer is a set of rules of formatting web page elements. Okay. Bisa dicentang lagi? Oke. Ya. Oke, good job, Neo. Okay. Oke. Hmm. Next, match the properties with the characteristic of an element that can be configured using them. Okay. Hmm. Ah, oke, good job, Neo. Next. Okay. So far, so good, ya.
So far, so good. So good, so nice. Yeah. So nice. Ah, Eh, awesome, yeah. apa nih saya like, oh, Just drag the box to the bottom area. Yeah. oh, Which one values, which one properties, and then selectors. I think that's it. Mhm. Check it Begone. correctly, Neo. Check it Ah, correctly. Check it correctly, yeah. wait, begone. Just be careful, yeah. Eh, A little bit mistake, Neo. Yeah. There is one mistake here and then one mistake here. Please check it carefully. oh, Yeah. nih, Okay. All done. Okay. Next. Last two question. nasi, nasi goreng. No, Oh, lagi masak nasi goreng. Udah makan. Apa? belum Ah, makan. nasi goreng. Kamu lagi mau minta nasi goreng. Iya, nanti malam. Ya, ini tip Neo, mie goreng. Grab ke Ya, sini. nanti. Itu makan malam. Okay, what background property value will be best for setting the background color of a white page to yellow? Yellow. Apa ya? I think olive because different. Okay, let's see what's the answer. We use hex. Ya, Oke, salah. hah? Berarti yang ini. Oh iya, sorry sorry, my bad. Nggak apa-apa. Oh, berarti the task before itu kamu harusnya ngecek RGB itu tuh warna apa gitu loh. Ya, bukan kita Oh, ngira-ngira. Kali ini jelas salah lah, ini kan bukan yellow. Itu warna olive. iya. Oke. We Last question. selected the margin we apa body. Body. Okay, that's right. Okay. Oke. Now let's back to the slide. Nah, next slide. Nah, discussion storing data on the website. Okay, next slide. Nah, storing data. Storing berarti Menyetol, menginclude data. Inject. inject store ya, nyimpen. Storage. Hmm. Ya, nyimpen data. You already know how to make very simple websites and upload them to a browser. But so far, you have uploaded the same document to the browser every time. What do you Hmm. think needs to be added to the project so that the page content change depending on the situation ya? Gimana caranya? Gimana menurut kamu kalau misalnya kita tambahin eh project kita biar nanti kontennya itu bisa berubah tergantung dengan situasi. Nah, kita bisa Ya, manfaatin ini nanti. Next slide. Nah, we need to there are 4 points. Intinya apa nih? tunggu. Organize the storage ya, organisir
Jadi Eh, user itu kliennya minta apa, kita kasih ini, minta ah, apa kasih itu. ya, just Oke. like that ya intinya ada Ya. 4 itu. Oke, next aja kalau gitu. Nah, the plan of today yang di hijau-hijau itu ya ada 3. Oke, Hmm. next aja. Nah, new topic working with databases. Yuk, next. Nah, a database is information ya. Sebelum Hmm. aku lanjut, dari katanya aja deh. Database. Berarti database berarti Kumpulan data, informasi, sumber ya, sumber sumber. database. Is Hmm. information stored in a specified streamline way and which is intended for a specific purpose untuk tujuan tertentu ya. Hmm. Kalau data pasien berarti data pasien, data siswa kayak gitu. Tergantung Ya. kebutuhan. Berarti data siswa ada nama, nomor Nama, induk, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Nama hmm. pasien, nomor apa, nomor apa sih namanya? Gak tahu deh, pokoknya itu. Nomor, ya. Nomor KTP, alamat, nama, berarti data kependudukan kayak Pasien. gitu. Hmm. To automate how we work with databases, special software is used. We call it DBMS, Database Management System. Ya, Hmm. jadi cara otomasi data, ya, gimana kita bisa kerja dengan database, itu kita butuh software yang namanya DBMS. Ya. Ya. Jadi, kita punya kumpulan data, tapi buat apa kalau data itu nggak berguna? Ya. Hmm. Nah, untuk bantu kita nganalisis data, kita butuh yang namanya DBMS. Next. Ya. Baik. Oke. Nah, ini is a system that allows you to create databases and manipulate information with Hmm. within them. All operation when working with DBMS content are performed using a special language namanya SQL, SQL. Ya, Ya. next. Nah, kalau ditanya singkatannya apa? Itu Structured Query Query Language. language. Nah, alat untuk membaca dan menulis informasi Di ke database, database. ke Ya, data. oke. Jadi seperti ini. Apa ini namanya ya? Diagram, diagram apa sih namanya? Aku nggak lupa. Ya, Contoh, contoh diagram. flow chart ya. Nah, simplest way Gitu. ya. Jadi Hmm. simpelnya seperti ini. Meskipun secara aktual di lapangan nggak segampang ini. Tapi secara garis Ya. besar strukturnya seperti ini ya. Jadi dari kita minta minta data apa? Berarti kan SQL Hmm. request ya. We send our request to DBMS ya. Nanti di DBMS Ya. ini akan cari data yang kita maksud ke database. Nah, Hmm. if we found the data, it will display the data ya. It will set the result as we Oke. requested ya. Sesuai Oke. request kita. Kalau kita minta, coba dong tampilin data siswa yang jenis kelaminnya laki-laki. Oh, di proses ini di BMS, cari datanya. Oh, kalau ketemu, kita kirim balik. Gitu. Hmm. Ada apa enggak? Kalau ada ya tampilin, kalau ada ya inform aja. Just like that. Ya. Next slide. Nah, ini we want to try our hand to social entrepreneurship. About which project should we start with? For example, we could have organized a website for conducting quizzes at school. Sebagai contoh, kita akan organize website untuk quiz di sekolah. Yuk, next. Nah, projectnya seperti ini. Jadi, tiap yang pengunjung website itu harus menjawab 10 soal random. Hmm. Ya, next. Sudah dikasih gambaran. All the question and answer will be stored in database. Soal sama jawaban disimpan di database. When the player move to the next question, the web application reads the next of the question and answer options Um, from the database. The ya. question and the mix-up answer are posted on the web page. Next slide. Nah, gimana database itu diorganisir? The information in the database is presented in the form of tables. Ya, Hmm. tabel. A database can consist
of one or more tables ya. Hmm. Jadi database karena dia namanya kumpulan data itu bisa terdiri atas satu atau lebih tabel. Data. Ya, tabel. Information is stored in a rows of the table ya. Jadi info-info itu Ya. disimpan dalam bentuk baris-baris yang kita sebut table itu tadi ya. Hmm. Nah, di sini ada dua istilah namanya a record sama fields ya. Ini yang akan Neo sering dengar kalau pas kerja di SQL. Nah, record itu berarti datanya, barisnya ya. Kalau fields itu kolom ya. A record is a row of a spreadsheet. A record consists of fields, column, and their values. Oke, kalau masih belum ada bayangan record field sama values itu apa, next slide. Nah, ini dikasih contoh. Field itu adalah judul kolom. Oh. Nah, record adalah isinya, per barisnya ini. Ya. Ya. Nah, kalau kita ngomongin value, berarti lebih spesifik ke Ke isiannya. jumlah. Hmm. Oke, ya nilainya. Next slide. Nah, ini introduction to SQL. Next. Nah, SQL tadi apa? Structured Language is programming language. Jadi sama, dia kayak Python, bahasa pemrograman. Tapi pemakaiannya Hmm. beda ya, bukan dipakai buat bikin game, bikin apa sih aplikasi desktop itu bukan. Ya. Dia cuma bahasa pemrograman yang Ke dipakai untuk database. olah database. Iya, Hmm. programming language for creating and modifying databases, as well as extracting information from them. Gitu. Ya. Oke. Next. Nah, di sini ada dua. Sebenarnya ada lagi sih, ada banyak. Tapi yang paling sering dipakai kalau terkait sama Python itu ini, SQLite 3. Hmm. Nah, jadi ini SQLite itu database management system that can be embedded in application. Oke, kalau SQLite 3 itu standard Python library, module for working with SQLite DBMS. Oke, next Hmm. slide. Nah, ini dasarnya ada 5, tapi sebenarnya kadang kalau Neo cari di internet itu malah 4. Ya. Karena kita jarang banget pakai create. Kita pakai create itu kalau emang projectnya baru pertama kali buat. Buat. Nah, Hmm. itu pun kita bikinnya apa sih namanya? Dari programnya sendiri. Ya, jadi bukan user yang pakai, tapi programnya bikin tabel itu sendiri. Itu pun Ya. dia pakai GUI, ya. Asal Oh. klik-klik gitu loh. Dan Hmm. bahkan kita pakai coding. Kalau Ya. yang lebih sering kita pakai coding di 4 ini, gitu. Hmm. Create berarti dari katanya Membuat. membuat database ya. Ya. Contoh bisa juga kita bikin table. Select itu buat nyari data. Ya, nanti select data that Oke. meets the specified condition. Jadi kalau misal kita minta data yang jenis kelamin laki-laki, umurnya 15 tahun, nah itu kita pakai select. Jadi Hmm. select itu dia cuma nyari data, bukan utak-atik data. Kalau Ya. kita ngomongin utak-atik data, itu ada di 3 bawah ini. Insert, dari katanya berarti Itu menambahkan data ke nah, tabel. nama data gitu. Kita pakai Hmm. insert. Nanti insert itu tabel apa, value apa, kayak gitu. Nah, update, nah dari katanya berarti Mengganti data dengan yang baru. Mengganti betul. data yang udah ada ke yang baru. Nah, gitu ya. Jadi, kalau datanya belum ada, kita nggak bisa update. Ya, harus Ya. kita masukin dulu. Insert. Ya, misal ada data, data apa ya? Data siswa. Data siswa isinya laki-laki semua. Ya. Kita mau ngupdate data, tapi yang jenis kelamin perempuan. Kan nggak bisa, karena nggak ada datanya. Ya, oke. Hmm. Delete, itu buat Delete menghapus. data. Hmm. Nah, jadi 3 ini yang akan berpengaruh dengan data kita. Jadi hati-hati Ya. kalau pakai ini. Terutama kalau delete. Kalau udah delete tanpa dikasih specified, malah data bisa kehapus semua. Hmm. Ya, fatal banget impact-nya. Ya. Jadi hati-hati. Next. Nah, ini contoh untuk membuat tabel
to create table, use the create table command. Create table. Nanti sebutin aja nama tabelnya apa. Oh, di sini kita pakai questions, nama Hmm. tabel. Jadi mau diganti silakan. Nah, ini sebenarnya nggak ada rules harus gede semua kecil semua gitu nggak ada. Cuma kita biasanya programmer itu biar tahu bedanya mana yang kode dari SQL, mana yang nama tabel, nama field, nama row kayak gitu. Seperti Hmm. ini ya. Kalau coding kita pakai full capital, kita full ngegas. Tapi kalau eh, nama tabel, nama field gitu kita pakai huruf kecil. Tapi ini Oke. sesuai dengan cara coding masing-masing gitu. Tapi biasanya kita Hmm. seperti ini. Biar tahu kalau oh ini berarti coding, oh ini berarti nama apa, variabel, nama field kayak gitu. Ya. Teks berarti string, int berarti integer ya. Integer. Jadi Neo jangan bingung loh kok di Python pakainya string kok di sini teks kayak Ya. gitu. Emang tergantung bahasa pemrogramannya ya. Hmm. Oke, next aja. Formatting rules. Oke, ini write both table and column in lowercase. Nah, ini aturan tadi Oke. udah aku jelasin. Ngerti. Nah, ini kalau insert buat nambahin data. Insert into nama tabelnya. Nah, ini nama field-fieldnya. Hmm. Jadi dia akan ngisi urut sesuai yang Neo sebutin ini. Values, nah, 1, 2, 3, 4. Dia urut, berarti ini question, ini max score, ini correct answer, ini incorrect answer. Hmm. Ngikutin nama fieldnya, urut. Ya. Kalau mau dibolak-balik, ya ini harus dibolak-balik juga. Harus Oke. sama. Dan ini mengikuti tipe datanya tadi ya. Kalau teks Hmm. berarti kasih kutip, kalau int berarti nggak usah kasih kutip. Gitu. Hmm. Oke, next. Oke, ini buat dapetin info, kita pakai select ya. Jadi simpelnya seperti ini. Kita mau nyari apa dari tabel mana. Terus ini kondisinya seperti apa. Oh. Pernah pakai Hmm. SQL? Yuk, Belum. belum pernah sama sekali? Belum pernah sama. Oke, oke, next aja kalau gitu. Ya. Kalau Excel pernah. Oke. Nah, ini kalau kita mau dapetin semua data, kita pakai select bintang. Hmm. Bintang berarti Oh semuanya, ya, ya. ya. Dari tabel questions. Ya. Get a list of questions and correct answer. Jadi eh, kita tampilin kolom tertentu saja. Ini kita nampilin kolom question sama correct answer. Hmm. Bukan semua kolom, tapi beberapa kolom aja. Ya. Terus ini kita bisa lebih spesifik lagi. Kita tampilin semua kolom dari question, tapi yang max score-nya itu lebih dari 2. Jadi Oke. filteringnya di sini. Hmm. Nah, gitu. Oke, next slide lagi. Nah, ini condition in SQL queries. Ada penggabungan teks. Ada ini comparison of numerical Value. values. Kita juga bisa pakai and or atau not. Next saja. Berarti kayak di Excel ya? Hampir sama. Mm-mm. Iya kan hubungannya sama data. Iya. Cuma Excel dia terbatas. Ya. Hmm. Kalau datanya banyak dia udah makin lemot gitu. Ini untuk ngurutin ya. Order by. Nah, gitu. Jadi ini kalau udah kita tampilin ya, kita urutin nanti sesuai abjad gitu. Oh. By Oh. default itu dia urut ASC ascending. By Hmm. default ascending berarti urut dari kecil ke atas A ke Z. Tapi kalau Neo definisiin misalnya gini, DESC. Nah, descending berarti kebalikannya Z ke A, angka gede ke angka terkecil itu bisa. Ya. Tapi by default dia ascending. Next slide. Nah, oke, Oke. break. Nextnya lagi apa? Oke, ini mulai ke sini deh. SQLite module. Next. Nah, ini. All of this is good, of course, but we are programming in Python, not SQL.
How do we add database command in Python code? Next. Nah, kita hubungkan dengan SQLite module. Kemudian establish a database, ya. Maksudnya apa? Ini untuk nge-create objek yang akan nge-represent the database in the program. Terus nanti kita bikin kursor, ya. Ini adalah objek spesial untuk kirim request ke database. Ya, kursor bukan mouse ya. Beda istilah. Ya, jadi ini spesial objek untuk kirim query, ya, kirim request kita. Kemudian kita jalankan query-nya, or a series of queries, kemudian kita simpan resultnya ke sebuah variabel. Nah, kemudian kita save Kalau perubahan ke ini tuh database. apa? Query nanti kata-katanya. Kayak tadi, select bintang from questions. Oh, Nah, hmm. series of queries ya. Oke, next. Nah, ini untuk menghubungkan import Ya. SQLite 3. Next. Nah, ini untuk establish a connection. Jadi untuk connect ke database, SQLite.connect ini nama database, ya. Ya. Pastiin ini file Python sama file database-nya jadi satu. Biar dia tinggal question.db kayak gini. Next. Oh, ya. Nah, ini. Kemudian kita bikin objek untuk kirim request pakai cursor method ini, ya. Kon dapat dari sini, ya, hubungan database. Cursor itu emang dari sanonya ya, emang dari sana. Cuma ini yang bisa kita ubah. Mau diganti kursor atau apa terserah, ya. Ya. Jadi kita simpen ini ke sebuah variabel namanya kursor untuk kirim request. Next. Nah, kursornya tadi kita execute pakai query yang kita mau. Nah, ini tadi namanya query ya. Select bintang, berarti kita tampilin semua data dari questions yang mana itu max score-nya 2. Lebih gede dari 2. Ya. Oke, next. Nah, terus tadi apa sih? Gimana caranya kita ngasih 2? Ya. Sebenarnya bisa kita tulis langsung 2 seperti ini, tapi kan dia nggak dinamis. Maksudnya gini, paten 2 terus. Terus Kak, kalau aku mau ganti max score-nya lebih dari 1, lebih dari 5 gimana? Nggak bisa. Nah, kan satu-satunya cara kita pakai variabel. Biar nanti dia otomatis ngikut. Kalau kita ngisi apa variabelnya 5, berarti nanti kan max score lebih dari 5. Max score 2, 2, 3, 3 kayak gitu. Nah, cursor.execute. Nah, kita jalankan query ini pakai kursor. Nah, next saja, is okay, no problem. Nah, ini bahaya. Ya, cara seperti ini bahaya. Karena kita tinggal ngepost ini aja. Berarti kan kita gabungin string. Nah, ini bahaya. Ini bisa apa sih namanya dihack. Ya, kalau ada hacker bisa ngerubah variabel ini, hancur ini nanti. Kodenya hancur, nge-crash. Ya, oke, solusinya gimana? Next slide. Nah, kita pakai semacam ini, apa sih placeholder. Ya, jadi kita pakai tanda tanya, nanti isinya mengikuti ini, get from score, gitu ya. Jadi ini wajib codingnya tanda tanya dibungkus pakai parenthesis, ya. Terus Kak, kalau misalnya ada 2 gimana? Next slide, kayaknya ada lagi. Next lagi. Nah, kalau ada 2 tanda tanya, 2 condition seperti ini, yang mana kita butuh ngisi tanda tanya, ya isi aja 2 seperti ini. Kasih consonant ini, koma, terus kasih kayak berupa list kayak gini. Nah, kita dapat dari mana? A berarti ke sini, B berarti ke sini gitu. Oke, next slide. Nah, overall kodenya seperti ini ya. Hubungan ke database, ini buat kursor. Nah, ini query kita. Ya. Terserah mau kutip 1, 2, 3. Tapi biasanya kutip 1 sih. Kutip kutip sekali. Mau kutip 1, kutip 2, terserah. Ini tadi pakai variabel juga gak ada masalah. Tapi ngikutin question aja deh dulu. Ini
untuk apa? Fetch all method ya, convert the received data into a list of tuples. Jadi nanti kita simpan resultnya ke sebuah tuples ya. Hmm. Kita simpan hasil hasil cari data itu di data. Next. Nah, Oh. each tuples contains data related to a single question. Oke, next. Nah, kalau udah kita simpan perubahan ke database pakai ini Oh, ya. count.commit gitu. Next. Oke, dah. Kita mulai praktek ya. Ya, udah wrapping up. Praktek aja, just open your Visual Studio Code. Eh, Nah, Oke, number six. number four. Oke, nah, kita mulai dari, coba, ini Artis DB bisa dibuka dari sini nggak? Open ini, apa ini? Bisa nggak? Oh, binary nggak bisa dicek ya? Oke, nggak apa-apa. Tetap aja. Kalau yang ini bisa nggak? SQLite. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sama ya? Oke, nggak support. Berarti selesai ini kalau. Oke, nggak apa-apa. Aku kasih satu contoh aja deh. Oke, yang pertama, ini ya. Kita udah import. Kemudian tadi yang kedua apa? Bisa buka slide-nya. Nah, ini, establishing a connection. Ini bisa. Establish. Nah, Ini nih, establish. Nah, itu kita bikin koneksi. Diketik aja. Mm-mm. oke. Oke, next. Petunjuk kedua. Nah, kita bikin cursor object. Ya, Oke. oke. Ini aku baru tahu nggak soalnya ini siapa sih? You need to make a few Oke. Next ini apa? Information about the database. Nah, you have to work a database containing information about famous artists. The database is stored in the artist DB. Jadi kita nanti pakai artist.db ya. Hmm. Karena tadi kita cek nggak bisa, berarti ya kita pakai apa sih di awang-awang aja gitu ya. Ya. Intinya adalah eh, nama database-nya artis.db ya. Hmm. Oh iya ini dikonekin dulu artis.db. Baik. Di dalam kurung kasih kutip artis.db. The text should be as same as the database name. Exactly Oke. same. Nah, oke. Terus database itu ada derive field ya. Artist Hmm. ID, name, nationality, gender, and birth year. Next slide. Ya. Next slide. Next question. Nah, getting records from a database. Make requests that allow you to get such information. Ini Hmm. ya. Sesuai dengan soal ini ya. Oke.
Tadi ini udah, ini executing the SQL command. Sudah. Nah, execute di dalam execute ini, tadi kan kita ada query-nya ya, ada Iya. contohnya. Nah, ini Anda coba buka select command. Nah, ini ya. Oke. Jadi soal yang pertama, how many artists are represented in the database? Berarti gimana? Select bintang, Oh, select bintang, select spasi bintang, spasi from. Nama database apa? Nama tabelnya tadi apa tadi? artis. Information. Coba buka lagi. Artis. Ini artis ya. Jadi bedain ini nama database, ini nama tabel. Ya, kita Ya. pakai nama tabel di sini. Ya, from artist. Oke. Eh, Berarti bawahnya lagi coba select comment bawahnya. Oke, getting the query results. Ini. Nah, ini. Cursor.fetch all. Fetch all. Oke. Nah, sekarang ini apa ini? Coba saving change the database. Baik. Ya, ini buat simpan ini biasanya dia paling bawah. Komentar Hmm. sini aja paling bawah. Commit pakai C aja, gak usah pakai X. Nah, eh, commit, nah, kurung. Ini kursor fetch all itu kan disimpan di data ya, dari PPT-nya Iya. tadi. Berarti kita bikin data sama dengan gitu. Data sama dengan cursor dot fetch all. Fetch all. Di atas. Di sini, data sama dengan di baris 5. Jadi data equal cursor dot fetch. Oh, I see. Nah, oke. Berarti datanya udah kesimpan di sini. Tinggal kita cari banyaknya data. Hmm. Nyari banyaknya data kita pakai apa nih? Len. Len. Nah, oke. Tiga nanti di Bener. iya bener ya. Kok Len. bener. Len data ya. Bukannya len untuk itu huruf. Enggak emang len ya. Len data. Nanti Ya. di print aja. Di print, jangan lupa di print. Oh. Ini dalam kurung len data. Hmm. Kalau mau dikasih kata-kata pengantar nggak apa-apa sih. Coba eh gini aja deh. Aku ngikutin follow di solusinya aja. Kata-katanya kayak gini. Kata-kata hai ini dong, bos. Nih, oke. Number of artists in the database. Sesuai dengan questionnya ya.
Oke. Kasih Oke. penghubung. Eh, koma. Ah, bilang dong. Iya ini aku bilang. Nah, Oke. Gini aja deh. Baris 4 sama 5, kamu pindahin ke sini biar jadi satu grouping. 4 and 5 ya. Hmm, hmm. minum, minum, minum. Capek kamu. Oke, coba di-run dulu. Artis, invalid syntax. Kasih kutip. Coba. Di mana? Di dalam parenthesis. Nih, Oke, dah coba. tunggu. Eh, Oke, nah oke. ini ya udah keluar angkanya ya. Number Ya. of artists in database 460. Nah, Hmm. sekarang coba ini ada 2, 3, 4 ini terakhir aja kali ya. Oke. Intinya adalah Neo cukup bikin tiga seperti ini. Nah, tergantung kata-katanya. Yang dibutuhin apa? How many women, female are in the database? Ya. Kodenya intinya Ya. semuanya pakai select. Karena kita cuma nampilin data. Ya. Ya. Kalau butuh filtering data berarti kita pakai where. Sesuai slide tadi. Mau coba? Hmm. Coba dulu ya. Coba. Tunggu, Oke. tunggu. Ya. Jangan kemana-mana dulu. Aku mau sholat. Aku sholat dulu ya. Coba sekali, sekali. Oke. Gak apa-apa, Neo. Ketika sholat Gak dulu nah. apa-apa. Ya. Oke. Kalau bingung sambil buka slide-nya, Neo ya. Ya.
Oke. Oh, good. Gimana? Ini Salah nggak? gini, yang female gender Oh, ada jadi gini. eh Soalnya apa sih tadi yang kedua? How many women female are in the database? Jadi disuruh nampilin banyak data, tapi yang female. perempuan. Nah, jadi Hmm. ini seleknya sama, selek bintang. Nah, from artist, kasih where. Oh, Nah, where. Jenis kelamin berarti gender ya. Gender tulis, kecil semua. ya, Kecil semua aja gak apa-apa. gak apa-apa. Oke. Sama dengan gender equal. Karena ini kita pakai kutip satu. Satu ini kutipnya apa? Dua. Satu, Coba ganti dua aja deh, Neo. Iko bagi dua. Biar nanti kita bisa dua. Ini juga dua. Tiga. Nah, biar ini kita bisa pakai kutip satu. Lagi. Nah, Oh, gendernya ngerti, tulis ngerti. female. Female-nya should be exactly same like this. Ya, Oke, coba try to run your code. Nah, oke oke. keluar ya. 63. Berarti ini juga Heeh. bintang. Mm-mm. From artist. Mm-mm. Birth year. Berarti, Ini berarti dia pakai underscore. Birth underscore year. oke. eh Kutipnya boleh dibalik nggak? Boleh nggak ya? Aku udah Untuk terbiasa ada dua. ini boleh deh. Kayaknya kalau Ya, kebalik, oke coba. Birth year itu apa? Before. Before berarti lebih dari apa kurang dari? kurang. Kurang dari, bukan pakai sama dengan lagi. Pakai tanda kutip nggak? Nggak usah. Karena dia integer. Sama dengannya hapus saja. Oke, coba. Oke. Bisa nggak? Tunggu, belum ini. Mm-mm. Teksnya apa? Hmm? Teksnya kayak Uh, Number of apa ya? Number of people that uh, born before. oke, Bon. Ya, oke. Nah, itu. Wait. Ben. Oke, coba di run. Bisa nggak? Oke, berarti nama nama ininya birth year. Sama persis. Pakai spasi nggak pakai underscore. Dikasih kutip berarti. Apa ini? Mm-mm. Kasih kutip ya.
Kutipnya 1. Oke, Ya. udah coba. Nah, oke ya. 0. Yang kurang dari jawabannya 0 apa enggak ya? Tadi aku mana tadi? Enggak ada. Number of people that was born. Secara kode sih udah benar ya. 1900. Kalau coba pakai ini, nah, udah kodenya aja sama kok. Berarti gak ada yang salah. Emang 0. Hmm. 1900 kan? Iya. Fetch all. Heeh. Oke, sama. Oke. Print line data. Oke, berarti udah emang nggak ada. Coba kalau misalnya kita ganti 2000 gitu ada nggak? Kurang dari 2000. Kurang darinya mana? Oke, coba ini dihapus dulu. Nanti takutnya error. 20. Oke, coba dijalankan. Number of people that phone line data 2. Cursor fetch all. Kok bisa nggak? Select bintang from artist. Kok bisa nggak detect Ada ya? gini. Gimana? Enggak. Emang 0 ya? Select bintang from artist where birth year less than 2000 aja masih 0 ya. Hmm. Hmm, Kayaknya nggak apa-apa, tapi kodenya sama kok. Oke, berarti udah nggak apa-apa deh. Emang nggak ada. Nggak tahu Hmm. lahir tahun berapa itu. Oke, udah gitu aja nih. Yuk. Ini yang nomor 4 itu dia opsional ya, nggak wajib. Tapi Oke. secara basic, aku lihatnya nih udah Ya. paham lah ya. Oke, aku izin stop share nih. Yuk. Oke. Oke, I think enough for today ya. We will meet again Ya. on Thursday. And Tuesday. Ya, Yep. ready? Ready. Let's Oke, go. oke. Hmm. We will meet again on Thursday ya, Nek, ya. Oke. Thank you for today. See ya. Thank Oke, you. see you. Bye. Thank you.